juga ambil video perjalanan. Young sit there spoken like this and function like this will take the police to atas the back counter. Pesawat ATR 72 ini dilengkapi dengan 4 pintu dan jendela darurat, 2 jendela darurat di kabin bagian depan, 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Only there are 7 doors scheduled for emergency exits to emergency exit windows in the front cabin, emergency exit doors in the cabin. Lampu potensi jangkauan darurat akan menyala pada saat keadaan darurat. Hello. Hai. Alhamdulillah kami sudah datang di Kabupaten Kapuas Hulu dan merupakan salah satu target dan sasaran pertama kali dalam mentoring hari ini. Insya Allah akan dijemput oleh Bapak Kabid dari Dinas Sosial Kabupaten Kapuas Hulu. Lalu sore hari ini akan mengadakan penilaian seleksi proposal kegiatan, proyek proposal lapangan, dan nanti malam kita akan melakukan evaluasi, supervisi, dan koordinasi para peserta pejuang muda Kementerian Sosial RI. Kita belum bisa akses karena jarak jauh, harus menggunakan biaya yang cukup banyak karena harus pakai speedboat seperti itu. Kemudian kita akhirnya menentukan daerahnya di Kecamatan Dika, yang kemarin juga kita sudah terjun ke lapangan untuk verify data. Yang kalau Kecamatan Dika ini masuk zona kuning, jadi masih sedang di antara 30-40%, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lebih dahulu Atau tambah teman-teman? Silakan. Jadi kalau untuk programnya sendiri itu ada 3 Pak, nanti ada 3 bidang. Yang pertama itu parenting, pemahaman kepada orang tua, bagaimana cara pengelolaan mungkin makanan yang baik dan benar untuk gizi anaknya. Yang kedua itu ada kita pembagian bibit Pak, bibit sayuran, ada 2. Yang pertama itu bayam, yang kedua cabai ya, iya cabai 2 itu. Terus yang ketiga itu kita pengadaan tempat sampah Pak. Jadi nanti karena di sana itu pas kita turun ke Bika itu belum ada sama sekali tempat sampah yang memadai di sana, jadi kita adakan tempat sampah untuk bersama Pak di desa. Kalau untuk penyuluhannya nanti mungkin program pendukung itu nanti kita akan membuat poster. Jadi bagaimana cara menjaga kebersihan dan tentang mengenai kesehatan begitu Pak, seperti itu. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman. Untuk masalahnya itu juga sebagai branding kita Pak, karena kan nanti kita hidup di zaman ya kayak gini pasti kan modelnya branding gitu ya Pak. Jadi untuk tempat sampahnya nanti kayak istilahnya KKN itu kan pasti ada kenang-kenangannya seperti itu. Jadi
lagi ke brandingnya. Kemudian untuk program stuntingnya saya rasa ini cukup menjual dalam segi nama. Terus untuk programnya juga berbeda saya rasa dari yang lain. Walaupun kemarin juga kena sedikit, yang disintang kan juga hampir sama. Tapi tentunya mereka kan hanya beberapa poin saja. Tapi di sini ada berbagai aspek dari parenting, kemudian pemberdayaannya juga di pelatihan penanaman, kemudian ada juga untuk istilahnya Sanitasi. iya sanitasi dan lain-lainnya itu terkait dengan tempat sampah. Jadi saya rasa sebenarnya kita nggak pede terkait dengan nanti bisa langsung pesannya atau enggak, cuman saya rasa untuk program yang kita buat ini cukup pede untuk maksudnya kayak menjual, karena juga kalau misalkan program ini tidak didanai oleh pusat, kita juga udah ada pihak-pihak terkait yang sudah mendukung, karena ketika kita wawancara dengan Bapeda pun mereka menyambut baik terkait dengan program ini. Jadi mereka langsung mengarahkan ke ini seperti itu, dan kesehatan. Kemudian untuk lanjutan dari program sendiri, tentunya program ini berlanjut Pak, walaupun mungkin nanti kita sudah pulang di tinggal tanggal 20 selesai, mungkin kan di akhir Desember kita sudah ada di sini, tetapi tentunya kita juga kan nanti ada yang membutuhkan kader seperti itu. Sebenarnya di setiap kabupaten, setiap kecamatan itu desa itu sudah ada kadernya, tetapi akan kita bimbing lagi, kita berdayakan lagi terkait dengan program yang kita sisipkan ini terkait dengan granting seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya keberlanjutannya nanti ada Mbak Icik mungkin nanti bisa membantu menjembatani komunikasi antara kita ke orang-orang yang ada di atau kader-kader yang ada di sana. Kalau misalkan karena di sana itu jujur ketika kita desain juga susah sinyal Pak, ternyata kalau misalkan kita ingin mengadakan pertemuan secara online kan juga susah. Tapi kalau misalkan di sini kan juga ada yang orang asli sini, nanti bisa menjembatani komunikasi kita ke mereka terkait dengan kendala. Jadi tetap kita monitoring terkait dengan programnya, jadi kita lebih enak. Nah seperti itu. Jadi untuk programnya sendiri saya rasa dalam hal latar belakang, kemudian programnya dan keberlanjutan serta pendanaan, saya rasa itu sudah cukup menjual, dan kita juga udah yakin dengan proposal itu. Seperti itu Pak. Izin menambahkan Pak, sebenarnya kami juga sudah memikirkan manfaat dari gerakan stunting ini Pak. Nah ada beberapa manfaat yang memang perlu untuk masyarakat. Pertama, mencegah meningkatnya jumlah stunting khususnya di Kecamatan Bika Pak, yang memang sudah masuk ke zona kuning. Nah yang kedua itu menerapkan kepada masyarakat untuk lebih mengatur pola hidup sehat. Dan yang ketiga itu bisa mengurangi anak yang terkena stunting Pak. Memang banyak sekali manfaat yang bisa kita terapkan dari gerakan stunting ini Pak. Mungkin itu saja. Di Kapuas Hulu sudah berjalan belum program ini? Sebagian sudah. Dari pihak Bapeda ada menjalankan program ini Pak, cuman memang belum terrealisasi sampai ke kecamatan-kecamatan gitu. Berarti fokus kegiatan di kecamatan? Kecamatan Bika, iya. Kecamatan atau desanya? Kecamatan Bika. Ada 7 desa di Kecamatan Bika. 8 desa Pak. Bika Hulu, Jongkong Mandai, Melapi Mandai, Penyewang, Teluk Sindur, sama Bika. 7 desa? Iya, 7 desa. 8 desa Pak. Terus pendanaannya ini selain misalkan berharap ya, kan kita berharap menang ya. Iya. Hanya saja tadi di awal disampaikan kita perlu terobosan yang lain ini. Ini gimana potensinya? Ya, mungkin izin menjawab Pak. Kemarin kami berkoordinasi dengan Pak Ari Bapeda. Beliau bersedia membuatkan surat rekomendasi untuk mengajukan proposal ke Bank Kalbar dan juga ke Yayasan Suci Sinarmas begitu. Jadi nanti dibuatkan surat rekomendasi, kemudian kami membuat surat pernyataan permohonan itu untuk pengajuan proposal, nanti bisa tinggal diajukan seperti itu. Ini sudah berjalan belum pengajuannya? Belum Pak. Kita masih menunggu pengumuman. Jadi nanti kalau misalkan kalau dari pusat kan lumayan Pak, 50 juta. Mungkin nanti kita bisa menjangkau seluruh kecamatan Bika. Tapi untuk solusi kalau misalkan kita mendapatkan dari Bank Kalbar atau dari Yayasan Sinar Suci itu tidak mencakup, kalau misalkan kita semua desa, kita bisa fokuskan ke salah satu desa yang kiranya
banyak kasusnya yang dari situ. Jadi tetap berjalan, mengingat waktu juga Pak, kalau misalkan dananya sedikit terus mengumpulkan banyak orang kan kita juga susah untuk mencari dana-dana lain. Jadi kita fokuskan ke satu desa nanti, yang penting berjalan, dan kita punya branding juga, kita punya peninggalan di sini walaupun di satu desa saja seperti itu. Program kalau pejuang muda pernah ke sini walaupun hanya di Kecamatan Bika. Jadi punya kesan yang baik, baik itu di Bapeda, kemudian dinas sosial, dinas kesehatan, karena pihak-pihak yang bersangkutan dengan program ini juga banyak. Dan saran saya dimulai aja pengajuan. Ya kemarin sudah dibuatkan tapi belum dikabari lagi Pak. Sudah mendapat surat rekomendasi juga Pak. Artinya dari itu jangan menunggu keputusan, tetap kita berjalan. Terus perlu mungkin pengkerucutan lokasi. Satu kecamatan kan agak bias, no? Iya, terlalu banyak. Lebih baik fokus satu RT RW dan itu ada dampak buat di sananya daripada kita menyeluruh satu kecamatan tapi tidak terasa. Ini apa tuh posisi ini tadi, tapi itu is okay ya, itu kan ini yang memahami kan teman-teman di lapangan. Sebelumnya memang dari data yang diberikan oleh pihak Bapeda itu 149 kasus Pak. Itu memang untuk satu kecamatan Bika aja. Jadi kami memang satu kecamatan ini. Tapi memang kemarin kita membahas Pak, karena memang mengingat dan juga waktu untuk sosialisasi mungkin bisa satu kecamatan gitu ya, karena hanya penerima KPM atau ibu-ibunya saja. Tapi untuk seperti pemberian tempat sampah itu nanti bisa dikerucutkan lagi, karena kan kalau tempat sampah setiap dusun satu desa itu kan banyak gitu. Jadi tapi belum dibahas, kemarin masih dikoordinasikan dengan dinas kesehatan dan juga pihak kecamatannya. Kemarin saya baca dan itu sekitar 50 ya anggarannya. Iya, juta. 50 ya. Nah, kalaupun 50 itu kemarin anggarannya yang sudah dituliskan, ini teknis pengelolaannya itu bagaimana? Apakah ketika kami berjalan sesuai dengan program ini kita berlangsung, atau itu termasuk dengan untuk keberlangsungan di lapangan? Bayang itu terus juga kan masalah sampah juga tuh, tong sampah itu jangka panjang juga Pak. Jadi nggak cuma satu kali pakai gitu Pak, itu jangka panjang sampai kita nanti dalam artian kita pulang lagi ke tempat masing-masing gitu Pak. Karena di sini juga jarang sekali Pak yang namanya tempat sampah di depan rumah. Kalau mungkin nanti Pak ya bisa berkunjung langsung, itu nanti pasti melihat banyak sampah berserakan di depan rumah. Kita yang orang Jawa mungkin kaget Pak pertama kali ke sini, kayak kok sampah banyak banget, terus rumput jarang dipangkas dan lain seperti itu Pak. Jadi dimaksudkan untuk mas sampah ini biar lebih bersih juga, karena kan juga Ya, karena stunting bukan dari faktor gizi saja, tapi kan ada sanitasi lingkungan. Nah, untuk sumber daya kira-kira ini ya sudah terpenuhi ya, artinya sumber daya pelaksanaan nanti di lapangan sudah mendukung ya. Sudah mendukung. Kemarin dari Bapeda menawari ada yang bisa kami bantu, tapi kan kami belum memetakan secara penuh untuk pembagian SDM-nya, baru dari kami saja pejuang muda seperti itu. untuk masyarakat saya rasa untuk di Kecamatan Bika sendiri, karena kemarin walaupun turunnya hanya di tiga desa saja, tapi antusias warganya juga cukup baik Pak, maksudnya kayak menerima kita dengan baik. Jadi kalau misalkan kita juga mengadakan program itu, pasti saya yakin juga mereka akan menyambut juga dengan baik seperti itu. Walaupun nanti pada akhirnya kita hanya menyasar ke keluarga penerima manfaat, ya saya rasa itu sudah cukup untuk. Nah, channel atau publikasi kegiatan ini sudah sampai mana? Nah, itu Pak terkait dengan luaran, jujur kita juga bingung, karena kalau misalkan di Jawa kita cari media partner kayak untuk press release dan lain kan gampang Pak, kalau di sini masih bingung. Tapi kemarin katanya ada temannya Glenny itu yang kerja di Tribun, nanti mungkin untuk press release kita bisa minta tolong ke teman. Tapi mungkin nanti bapak bisa bantu, mungkin punya kenalan media atau apa. Nah, kan saya sudah pernah bilang kalau emang teman-teman ada kegiatan atau hari ini tinggal bikin tulis saja. Kita kan ngolah media juga Pak. Iya, kalau di mungkin lebih ke luasnya Pak. Iya. Jadi lebih ke personal gitu ya. Kalau untuk personal aman sih Pak. Mungkin tapi ini belum diupdate karena kita juga pasti pulangnya selalu malam. Jadi saya belum sempat mendesain, kebetulan yang mengurus saya.
paling baru video. Nah, maksud publikasi itu informasi ini bergulir sejauh mana kan, karena selain ke media tentunya kan publikasi dengan berbagai stakeholder. Tadi saya lihat ini sudah jauh, ini sudah bagus kan situ. Nah, apakah termasuk teman-teman bikin situs enggak untuk masalah ini? Selain IG, selain akun pengen sih Pak ada kayak bikin situs gitu, tapi melihat di sini Nggak agak ada susah sinyal. sinyal, Jadi jadi kayak kita kayaknya belum Kendala, bisa. itu kendala Pak. Kalau yang itu mungkin kalau di Jawa bisa mengatasi ke tempat kafe yang ada wifi-nya atau gimana. Soalnya di sini kadang kalau misalkan udah susah sinyal itu wifi-nya juga nggak bisa. Jadi kalau misalkan ingin membuat website, kemarin juga saya mengerjakan tugas press release untuk aku di media juga agak lama Pak. Padahal itu saya bangun jam 3 pagi, itu juga susah. Jadi ya kalau misalkan membuat website atau blog terkait dengan kegiatan, mungkin nanti bisa tanya dulu ke Pak Kabit tempat internet yang cepat, mungkin kalau misalkan diharuskan. nah itu pun tidak menjadi halangan teman-teman. Ini kan ini dari sisi aspek penilaian. Oke, mungkin cukup ya kita ini untuk stream based project proposalnya. Mudah-mudahan nanti ini ada hasilnya insya Allah. Ini sudah terus sudah cukup. Sampaikan bahkan ketika alur koordinasi yang kami menilai jauh, ini satu-satunya daerah yang agak beda dari yang lain. Beda itu artinya kalau yang kemarin itu di berbagai daerah lancar, mulus Rahayu lancar, mereka ke lapangan sudah ada yang gerakan ini ke sini itu mulus Pak. Nah ketika muncul lewat di online kita ini agak beda. Agak beda, ada sedikit miskomunikasi. Mungkin yang tadi disampaikan juga ya, kita sudah mengetahui bahkan di panitia pun itu sudah kita tembuskan itu untuk yang mesti jadi kan ini mereka koordinator dengan Mas Redi sudah komunikasi dengan panitia pusat bahwa apa sih masalah di lapangan. Ternyata saya nilai hanya miskomunikasi miskomunikasi ini ada apa sebetulnya ya. Saya bilang ke Mas Redi teman-teman, kalau semua masalah ini bisa kita laksanakan asal kita dengan berkoordinasi komunikasi. Mas Redi ini sudah ada perjanjiannya itu. Jadi PM, Korkap, mentor ini rangkaian tidak terpisah. Dan sudah ada tanggung jawab dan fungsi masing-masing. Nah, ada di kita PMN ke lapangan dibekali uang saku, uang harian 10.000 itu terdiri dari uang transportasi dan uang pertama, dan dicairkan per 14 minggu, per 14 hari, 2 minggu sekali. Kemudian kota pun ada juga tupoksinya di perjanjian dengan dan saya pun juga ada juga anggarannya untuk ini dan lapangan. Nah sehingga alur tadi itu sangat erat kaitannya. Kemarin sebelum kami ke sini ke lokasi, Pak Kabit, saya kontak Mas Dewi. Mas ini jadwal saya juga. Ini untuk saya memang dibantu untuk komunikasi dengan hadis karena saya tahu posisi hadis ini luar biasa di daerah, ada lebih daripada menteri. Kalau di sana satu jajaran, ini kan empat kementerian ibu ini, sehingga minta waktu. Alhamdulillah puji Tuhan bisa hadir ibu. Mama sama pagi tadi membuka dulu acara jam 8 lari ke sini, mestinya tadi saya harus di DPR jam 9, tetapi saya sudah suruh waktu karena saya telepon Pak Kabit tadi mungkin masih sibuk. Lanjut ibu, kaitan tadi ini anak-anak walaupun saya lakukan itu kan mereka tetap
minimal 20 KPM. 20 KPM itu harus dituntaskan. Nah, kalaupun ada kendala-kendala di lapangan yang mengakibatkan minusnya data tidak tersebar dengan baik, apakah online atau offline, ya tinggal ditulis laporannya di akun mereka masing-masing. Mereka sudah akunnya laporan harian. Nah, laporan harian ini kita sering akan harus diisi oleh adik-adik agar mempengaruhi kinerja pencairan uang saku mereka. Yang ini, jadi kalau ada yang belum mengisi dari tanggal awal-awal bulan sampai sekarang, ini akan terlihat oleh panitia sisi Jakarta. Kemudian kaitan dengan baik sosial, tapi harus kita sudah cek langsung kesehatan manajemen. Kami memang hanya menseleksi 3 provinsi, nanti ACC atau tidak anggaran dan juga itu di PT Pusaka. Jadi ada lintas elemen dari kita mengaksesikan karena saya variatif, ada yang ya lebih 50 kan usulan. Mudah-mudahan kita berdoa jadi yang rencana kita itu bisa berjalan. Kalaupun misalkan tidak mendapatkan bantuan atau tidak di ACC ya, misalnya diarahkan untuk melanjutkan kepada sosial yang lain, sumber pendana dari pihak kedua itu dari CSR, dari perbankan, dari unsur perimbangnya. Yang terakhir kaitan dengan tadi KM tersebut sering kita lihat dan hampir terjadi berbagai aksi bahwa target 20 KPM ini tidak terrealisasi sepertinya, namun tidak menjadi alasan dalam persidangan bisa kita maksimalkan terus di lapangan, terus apapun kondisinya ini segera dilaporkan di akun masing-masing laporannya. Iya Pak, saya jawab dulu Pak. Memang Pak, sebetulnya tidak ada yang susah sebenarnya. Dan tadi awal saya mengatakan bahwa saya memang tidak mau campur dengan urusan. Mereka sudah ada, ya ininya sudah ada, ya silakan saja berjalan dengan itu. Kalau dari dinas sosial sama sekali tidak ada. Kami sendiri potong mobil sudah 2 kali, jadi kami tidak punya keuangan untuk mereka. Itu kata Pak, kita itu kan hanya fasilitasi, monitor, sudah ada Pak Ledi yang banyak juga sudah dikasih biaya ya tentang itu. Saya tidak tahu, tapi semua proyek itu tetap ada bantuannya seperti itu ya, apalagi ini nasional. Nah, itulah tadi saya mengatakan bahwa gunakanlah keuangan negara itu, pertanggungjawabkanlah keuangan negara itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kinerja kita yang diharapkan oleh negara kepada kita, kan itu tadi. Mungkin ini agak kasar Pak, tetapi saya kira tidak sama juga. Saya harus gambarkan di sini sebagaimana tadi Bapak mengatakan ya, mereka dipunyai ini. Sebetulnya tidak susah 20 KPM 1 hari Pak. Kalau kita memang tetap di situ, nanti kita kasih tahu kadesnya Pak, orang ini jangan dulu keluar nanti, kan ada datanya. Misalnya Bu Martabana hari ini tidak usah kami akan datang untuk pendanaan, nggak boleh keluar Pak. Tapi kita datang ke situ, jangan janjinya nanti jam sekian itu, tapi kita dari sini baru jam sekian karena tadi kedudukannya di Kabupaten Kapuas Hulu di sini nggak bisa ketemu karena orang juga punya itu. Nah itu yang pertama. Makanya ide saya dari awal kemarin sudah saya katakan tadi, diantar mereka ini, diantar. Sama sebetulnya dengan kabupaten lain mekanisme. Coba mekanisme yang saya katakan itu tidak jalan Pak. Di mana ini kendalanya yang tidak jalan? Miskomunikasi antar mereka dengan rally. Nah itu sebetulnya. Tadi saya katakan kalau saya mau itu di mana saya Pak, kaki tangan jari saya waktu itu tak bisa saya perpanjang lagi untuk menyelesaikan ini. Buat segala sesuatu saja Pak.
jalan, kenapa tidak di sini tidak jalan? Saya sudah kasih tahu dari awal. Mungkin bisa tanya pejuang muda bagaimana mekanisme, sudah saya atur. Ini tolong nanti sini kita 23 kecamatan, KPM antar pegang. Datang ke sana jangan mendata sendiri, ya. Ketemulah dengan para kepala desanya, terpalah datanya. Nah seperti itu. Saya kira pejuang muda di sana tidak ada juga yang dari ibu kota kabupatennya. Pasti ada yang menyebar kan gitu. Nah, sebetulnya mudah. Saya contohkan BKKBN, Pak. BKKBN itu setiap tahun mendata. Nah, seperti ini juga. Tapi kita lepas mereka PKB ini dengan para kader yang ada. Mereka door to door, tidak seperti kita datanya hanya seperti 100 orang atau 200 orang. Mereka dalam sekian ribu pos pasangan usia sebut itu harus mereka datangi door to door. Bisa kita juara 2 setelah Sambas Kabupaten Kapuas ini. Ya, tidak bisa sedang-sedang kita. Itu kenyataan. Lomba pemakaian alat kontrasepsi dalam rangka Harganas. Juara 2 kita kan, tidak nasional. Kampung KB kita juara 1 tingkat nasional. Kenapa kita tidak bisa? Nah, ini. Jangankan tidak usah lah, habis saya tidak menuntut bagus itunya tidak. Tetapi kenapa kita tidak sama dengan kabupaten lain, lain sendiri sebagaimana yang Pak Peter tadi katakan, ya numpuk sendiri di sini ya, karena memang itu tadi. Terus terang para pejuang muda tidak mau dipencar. Si Reni juga seperti itu. Nah, gimana lah saya Pak? Tidak mampu juga saya. Gimana saya mau ikut mereka tidur di sini, nanti tidur di sana, tidak mungkin. Karena tadi pekerjaan saya cukup banyak. Mumpung masih ada sisa waktu. Kemarin saya sudah katakan kita tidak usah lagi miskomunikasi ini diperpanjang. Kan ada ibu katakan itu. Tolong ini kalian siasati bagaimana dengan sisa waktu yang 1 bulan lebih ini yang tidak seperti itu lagi datanya. Paling tidak beberapa kecamatan yang tidak terdampak banjir itu dapat didatangi, terdata. Walaupun tadi kami tidak punya target sekian. Nah, seperti itu Pak juga. Mungkin saya yang salah, saya mohon maaf. Tetapi satu tujuan saya supaya mekanisme ini jalan dan pusat percaya dengan kita. Dan Kapuas Hulu tidak dicap kabupaten yang beda dari kabupaten lain. Soal kesulitan saya kira sama. Banyak yang lebih sulit dari kita lagi. Kayak utara susah. Ketapang lebih susah lewat laut dan lain sebagainya. Tapi mari kita mau kita mendata dari sini saja sangat tidak mungkin. Bagaimana kita dengan tugas yang seperti ini? Kita, kalau kami kurang ya kalian yang semangat gitu. Kalau Reninya kurang kasih semangat, atau ibu yang kurang kasih semangat. Misalnya, tetapi saya sudah memberikan delegasi kepada Kabid dan kepada ibu dari awal kita supaya Pak Kabid pantau monitor kalian ya. Bukan tugas dia sih mengantar sana sini ya, kan, makanya kalian dengan dia ada keluhan apa tahu Pak Kabid. Tapi jadi inilah dengan para PKK sampai kami dengan Pak Kabid sudah kasih tahu Pak, kamu jangan turun, tetapi tetap kamu di sana jangan dikasih api-api, tak boleh dampingi mereka secara pribadi dan dengan mereka juga sudah Pak. Tetapi inilah dia saya harapkan Pak, kita tidak usah selesai kisah itu saja tidak menyelesaikan persoalan, tapi dengan sisa waktu yang 1 bulan lebih ini saya minta tolong bagaimana, karena itu juga menyangkut kinerja para pejuang muda. Kalau Pak Eli ya barangkali tinggal di sini. Saya dinamakan bukan saya bela ini
kami mungkin nggak tiap malam, tapi mungkin tiap malam juga. Nih kami mapping dulu. Tapi kawan-kawan saya suruh turun, dibilangnya melangkahi kota. Nah jadi yang mana yang dipakai? Kami memang keterlibatan langsung, tapi kami tolong nih kalian ke Madrbika. Marah Pak, katanya tanpa permisi, tanpa apa? Tapi saya enggak bela, saya cerita ini saya tiap malam, mungkin enggak tiap malam mungkin, tapi mungkin tiap malam juga lah. Saya keluhan kawan-kawan ini, saya perintahkan, saya suruh kalian pergi, kalian datangi ke desa kecamatan yang belum permisi dulu dengan Pak Camat sama pendampingnya. Tetapi karena komunikasinya diputus sama Korka, seolah-olah melangkahi Korka. Jadi saya makanya setelah itu saya diam, saya biarkan. Tapi di sebelah rumah nih Pak, saya tak juga sosial saya mungkin tinggi. Jadi apa yang keluhannya setiap hari, setiap malam, tolong gimana nih Pak. Jadi kita bantu. Saya semangat kemarin. Kalau tidak ada Pak Riling, tidak apa-apa. Saya bilang nanti kita arahkan. Kalian pergi, saya telepon Pak Camatnya, saya telepon TKSK-nya, datang, selesai Pak. Kemarin gitu juga, Pak Camatnya pergi kan, saya telepon TKSK, anak adik pergi, selesai Pak. Cuma tadi katanya nanti melangkahi jadi dari tidak diarahkan kita kos dia memberitahu ini banyak Pak pendamping PKH di kecamatan kita ini ada 42 orang yang tersebar. Padahal nyaman ya nanti kita komunikasi. Telepon saya Pak, TKSK, PKH saya telepon, saya beritahu dengan Pak Camatnya, ada yang turun. Selesai sebenarnya, itu betul Ibu tadi. Ini sebenarnya saya tidak perlu turun, tapi kami telepon oleh saya, Pak Camatnya, pendampingnya. Tapi kalau di saya monitor dari tapi diam-diam saya monitor ini saya siap di jangan gunakan harta saya bilang. Bila ada apa-apa saya datangi. Juga beritahu kawan-kawan tahu jangan gunakan ya. Tapi kalau ada apa-apa rescue saya siap ya. Makanya begitu ketika belnya Pak Camat, adik turun selesai sebenarnya. Teman kena banjir tadi. Terus ke Bintang Lebak, saya telepon dengan TKSK lapor Pak Camat datangi. Tapi di aturan dari jadi adik ini sebenarnya maksimal juga sebenarnya kalau diarahkan. Kecamatan sudah nunggu pendampingnya. Tapi mudah-mudahan mulai sekarang masih semangat karena menjawab kejar saya minta kalau bisa memang 20 kepengen tidak sampai 20 kepengen banyak. Kalau berangkat awal setengah hari selesai, sorenya bisa selesai. Jadi kami hari ini tiap hari saya lihat ada motor rumah tidak keluar. Tapi kalau motor tidak ada rumah tidak keluar. Kan cuma kebiasaan saya Jurawat, Sakat juga dengan ada di ini. Parelinya kami saya udah beritahu dengan Pak tolong monitor nih, tolong diarahkan mana lagi nih, kemana lagi. Akhirnya nih sampai sekarang nanti waktunya jalan terus. Dan selesai waktunya kan. Nanti baru satu kali dalam sepanjang masa kedatangan itu datang malam itu saya panggil. Nah, kita arahkan karena Pak itu nih udah tahu syukur kapan. Pointernya apa? Diam-diam tanpa komunikasi dengan PN, mungkin parelinya WA-nya ke panitia, WA-nya ke mentor, WA-nya ke panitia, WA-nya ke mentor. Jadi kita diadu di kawan-kawan di kasihan. Mungkin itu Pak, kita lanjut. Memang target kita dari 1 bulan ini kalau maksimal silakan daerah mana yang sudah di dalam Kasagis yang tersebar. Tapi tidak juga Pak dipaksakan karena banyak kita blindspot. Daerah kita yang memang banyak blindspot, desa-desa yang jauh dari kecamatan. Tapi tidak menutup kemungkinan di desa-desa yang dekat kecamatan bisa Pak, desa-desa yang dekat dengan ibu kota kecamatan. Ya, hotline dulu Pak. Kalau di dekat kami Pak,
WiFi saya silakan untuk konten yang WiFi saya juga. Jadi ini WiFi saya silakan pakai karena dekat juga masih jangkauan. Saya gunakan untuk malam untuk online-kan yang sudah di-offline-kan siangnya. Banyak selesai. Maksudnya online yang Bapak WA dengan saya 39. Besoknya mau pertemuan. Ya, tolong saya bisa. Makanya dari malam besoknya mau pertemuan dengan Ibu Gadis. Hari ini dari malam ini Bapak WA 39 KPM. Malamnya tolong di online. Selesai Pak. Banyak Pak. Jadi 300 lebih satu malam. Masa cuman mungkin saya nggak tahu di mana kendala lagi. Saya bilang WiFi saya sudah silakan gunakan. Kalau untuk berkacamata, misalnya nggak bisa dengan Ready, tapi kan Pak Mentor nanti kan memang punya kewajiban tanggung jawab sama dengan Pak Ready, mestinya kan mentor sama portal ya untuk ini. Jadi nanti mungkin itu kesulitan kalau Pak Ready yang mungkin tidak siap untuk ke lapangan kemana, tapi kalau nanti mungkin anak buahnya yang di lapangan itu bisa mendampingi mereka sama dengan TKSK loh. Jadi BKH dan TKSK bisa mendampingi mereka. Saya sudah sampai ke Khusus untuk daerah-daerah yang sekarang tidak banjir. Kalau dulu tidak banjir, atau bukan itu sedikit saja kok desa sepadan dua yang desa. banjir. Udah 3 minggu teman-teman ada rapat bergerak di Kapos Hulu dan saya baru tiba di sini hari kemarin Bapak. Oh iya. Kemarin dan selaku mentor kenalkan Bapak, saya AFC dari Jakarta, dari kampus SID Desa. Karena memang mentor ini tugasnya penilaian Bapak Ibu, penilaian adik-adik di lapangan bagaimana untuk aplikasi program ini. Kita di Provinsi Kalimantan Barat ada 5 mentor Bapak. Oh iya. Ya, intinya kami mengharapkan kerjasama dalam bidang yang memvalidasi data khususnya di bidang sosial. Ya, memang cukup bagus. Kami memang apalagi di dalam arahan kami yang waktu pertama ketemu, intinya wilayah Kecamatan Kales nanti mungkin adik-adik akan tahu yang sebenarnya bagaimana Medan ya sinkron keberadaan wilayah Kecamatan Kales, karena wilayah Kales ini merupakan urutan kedua Kabupaten Kartasuri terluas, kurang lebih luas wilayah Kecamatan Kales 2.646,23 km persegi. Jadi kalau itu dibagi
2-3 kecamatan sebenarnya bisa. Tapi ini satu yang kami pimpin berbatasan langsung dengan Kalimantan Tengah. Ya, berbatasan dengan Kalimantan dan terdiri dari 17 desa. Juga urutan kedua Kabupaten Kapuasulu. Kemudian ada juga yang meninggal tadinya, tapi anaknya masih ada. Anaknya juga ada nikah apa itu nih tinggal dia di rumah. Iya. Iya. Ini termasuk masukan hubungan lain. lurus gak ya dia? Ada belokan gak ya? Bisa itu. Pelan. Duduk.